Sholat. Anggota kelompoknya Kang Yopik dan Pak Panji ya. Ini satu orang lagi belum dimasukkan, tidak tahu siapa, kemungkinan belum mengisi ya. Lalu nanti tema kedua tentang zakat. Setelah itu puasa, haji, umroh, nikah, talak, nusus, doa, sedekah dan infak. Yang pertama tentang sholat. Mangga Kang Yopik, Pak Panji, sejauh mana yang sudah dilakukan? Silakan dipresentasikan. Belum adanya. Sepertinya Pak Yopik sama Panjinya belum masuk ya. Oh iya. Berhubung belum masuk ya Kang Yopik dan Kang Panji, kita masuk saja pada tema yang kedua tentang zakat. Tentang zakat itu anggota kelompoknya Kang Asep Mulyadin, Teh Dini, dan Kang Irsyad. Sudah hadir gitu? Kang Irsyad sudah ada. Maka silakan Kang Irsyad. Ini juga udah ada. Teh Dini, oh ya, Teh Dini juga ada. Maka Kang Irsyad, Teh Dini, siapa yang mau mempresentasikan hasil penelitiannya? Ya, silakan. Boleh bantu untuk men-share itu PPT atau langsung aja ya? Ya, ini lagi diproses ya katanya, masih agak loading. Itu PPT udah dikirim ya di grup. Kalau ada yang bisa bantu untuk menampilkannya, mangga. Ini udah ada belum? Belum ada. Belum ada deh, masih loading. Kenapa ya? Di sininya sih udah. Ada PPT-nya di grup udah di barusan. Iya, ini PPT-nya kalau di laptop saya sih udah muncul, cuman ke Google Meet-nya belum. Atau mungkin sama yang lain ya, bisa dicoba, karena yang saya ini agak error kayaknya. Kalau belum muncul. Dicobi ku Bang Rumi, Bang, dan biasa kan? Biasanya kalau Google Meet itu siapapun bisa deh. Iya, bisa siapa aja. So, filenya sudah ada di grup belum? Biar bisa di-share sama yang lain. Sudah keluar belum? Sudah. Hilang lagi. Nah, ada. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kami sebagai kelompok kedua akan mempresentasikan materi tentang makna zakat dan kedudukannya dalam Islam, perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, pembahasannya masuk ke makna zakat dalam Al-Quran. Jadi, kedua, kata zakat
dalam bentuk masdar, baik yang menggunakan alif lam maupun yang tidak menggunakan alif lam, disebutkan 32 kali dalam Al-Quran. Bisa dilihat saja dalam surat itu. Kemudian kata zakiyah dan zakiyatan dengan bentuk isim fa'il masing-masing disebutkan 1 kali. Kemudian kata zaki dan bentuk fi'il madi yang lainnya disebutkan 2 kali, dan kata azka dengan menggunakan af'al tafdil disebutkan 4 kali. Nah, kata zakat dari segi bahasa diambil dari zaka yazku zukuan wa zakaan wa zakatan, yang bermakna bertambah, barokah, suci atau taharah. Adapun dalam Mu'jam Matan Al-Lughah karya Ahmad Ridho dijelaskan bahwa zakat memiliki 4 makna, yaitu mengembang, barokah, bertambah, dan bersih atau suci. Karena zakat bermakna suci, maka orang yang mengeluarkan zakat telah membersihkan hartanya atau membersihkan dirinya. Semua kata zakat dalam Al-Quran memiliki arti zakat al-mal, sedangkan derivasinya bermakna toharoh. Lafaz zakat termasuk lafaz mustarok dalam istilah ilmu mantik disebut nisbat atau berserikat, yaitu memiliki makna yang dipakai dalam harta yang dikeluarkan zakatnya dan perbuatan mengeluarkan zakat, sehingga zakat harta dapat membersihkan harta yang dizakati, sedangkan zakat fitrah dapat membersihkan badan. Dari pembahasan yang barusan saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para ahli bahasa itu tidak berbeda pendapat, karena dari semua perbedaan tersebut bermuara pada 2 makna, yaitu suci dan berkembang. Kemudian masuk ke definisi zakat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya terdapat 2 makna yang terpenting dalam kata zakat, yaitu suci dan berkembang. Ini yang mendasari sedekah wajib ini dengan zakat. Hal itu dinamakan zakat karena pada hakikatnya harta yang dikeluarkan untuk berzakat tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Yang maksudnya ayat tersebut adalah bahwa Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh dengan cara riba atau menghapus keberkahannya, dan akan menumbuh kembangkan harta yang disedekahkan atau melimpahkan keberkahan dalam harta tersebut. Jadi maksud dari makna tumbuh berkembang bisa diartikan digantikan harta di dunia dengan yang lebih baik dan mendapatkan ganjaran yang berkali-kali lipat di akhirat. Sedekah ini pun dinamakan zakat karena bermaksud mensyariatkannya adalah untuk mensucikan dan membersihkan diri orang yang menunaikan zakat dari penyakit pikir dan tamak. Makna zakat dalam hal ini berarti bersih dan suci. Hal itu sudah disebutkan dalam Al-Quran atau ayat 103. Kemudian masuk yang kedua, yaitu kewajiban berzakat pada masa pra-Islam. Terkait dengan masalah zakat yang terjadi pada masa Nabi-Nabi terdahulu, atau lebih tepatnya sebelum mendatangi Islam. Namun pada hakikatnya zakat pada masa umat terdahulu dan pada masa Islam memiliki esensi yang sama, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Selain bentuk kepedulian sosial antar sesama, namun tidak menutup kemungkinan aturan dan teknis pelaksanaannya berbeda antara satu umat dengan umat yang lain, sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama ada, yang diklasifikasi periode Makkah dan Madinah. Seperti ayat-ayat Madaniyah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 83, Al-Bayyinah ayat 5, Al-Maidah ayat 12. Kemudian periode Makkiyahnya
yaitu surat Maryam ayat 31, Maryam ayat 55, Al-Anbiya ayat 77. Ayat-ayat yang telah tadi saya sebutkan nama surat dan ayatnya saja ya untuk waktu, merupakan ayat yang memiliki keterkaitan dengan semua perintah zakat pada masa pra-Islam atau zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, di antaranya yaitu perintah zakat kepada Bani Israel atau kaum Nabi Musa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 83. Kemudian perintah zakat pada masa Ahlul Kitab dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 4-5. Kemudian perintah zakat pada masa Nabi Isa alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30-31. Kemudian perintah zakat pada masa Nabi Ismail yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54-55. Dan yang terakhir, perintah zakat pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam, yang semuanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 73. Kemudian setelah masa pra-Islam, terdapat juga kewajiban berzakat pada masa pasca Islam atau setelah Islam hadir. Kewajiban atau persyariatan zakat telah ada sejak zaman sebelum Islam datang. Adapun persyariatan atau kewajiban zakat dalam Islam seperti yang telah dituliskan oleh Al-Quran paling tidak memiliki dua fase, yaitu fase Makki dan juga fase Madani. Di antara beberapa isyarat dalam ayat yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada fase Makki yaitu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 44 yang menjelaskan bahwa salah satu perbuatan atau dikerjakan yang dapat menjerumuskan masuk neraka adalah orang yang enggan memberi orang-orang miskin. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 dan juga surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai ayat 25. Kemudian ada surat Al-An'am ayat 141. Kemudian sangat banyak juga di beberapa ayat Makkiyah yang memakai lafaz zakat yang berarti zakat harta, antara lain surat Ar-Rum ayat 39, An-Naml ayat 3, Luqman ayat 4, Al-Mu'minun ayat 4, Al-A'raf ayat 156 dan Al-Fusilat ayat 7. Setelah melihat ayat-ayat yang telah disampaikan tadi, maka terlihat dengan jelas sebenarnya zakat telah disyariatkan sejak fase Makki. Namun dalam hal ini banyak dari para ulama juga yang menafsirkan bahwa arti zakat di atas bukanlah memberi kepada yang membutuhkan, akan tetapi lebih kepada penafsiran lain, misalnya yaitu dengan mengatakan bahwa zakat dalam ayat-ayat tersebut bermakna kebersihan dan kesucian jiwa. Lalu pada fase kedua dalam disyariatkannya zakat periode pasca Quranik terdapat juga fase Madani. Dimulainya fase ini ketika Rasul dan sahabat hijrah ke Madinah. Menurut pendapat yang populer, itu merupakan tahun kedua setelah Hijriah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama. Selanjutnya membahas tentang hikmah disyariatkannya zakat yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bukan begini, mohon maaf ya, saya menyela ya. Jadi langkah pertama hasilnya apa, langkah kedua hasilnya apa, langkah ketiga hasilnya apa. Hikmah disyariatkannya zakat itu kan bagian dari ayat yang mendukung ya, bukan ayat inti. Jadi bukan seperti ini. Yang pertama mungkin sudah benar, saya pikir sudah benar ya, karena sudah mengumpulkan definisi-definisi baik secara pengertian secara kamus dan juga pengertian secara bahasa juga pendapat. Nah, poin berikutnya bukan hikmah zakat, tapi poin berikutnya adalah kita melihat asbabun nuzul dari beberapa ayat yang sudah ditentukan sebagai ayat inti
dan kemudian munasabahnya. Jadi nggak begini. Silakan kalau nggak usah terlalu lama, dan karena ada 11 kelompok ya, kita hanya butuh poin-poin yang langkah pertama hasilnya apa, langkah kedua hasilnya apa, dan kita sudah menentukan ulama yang kita ambil itu nggak sembarang, hanya merujuk pada 3 tafsir yang kita sudah tentukan. Jadi kita nggak bisa mencantumkan pendapat ulama lain selain 3 ulama yang sudah kita sepakat kitab tafsirnya. Silakan kalau mau dilanjutkan, itu langkah-langkah berikutnya ya. Bukan hal-hal yang di luar itu, karena saya tahu ini sudah dibahas banyak orang di makalah-makalah. Assalamualaikum, Ibu Punten, mungkin dari kelompok 2 saya sama Kang Irsyad belum, ini Ibu baru sampai di situ sepertinya, baru sampai mengumpulkan sampai maki dan madani saja. Nggak apa-apa, itu poin yang paling baik yang menurut saya sesuai dengan aturan dan juga langkah-langkah yang sudah diajarkan. Nggak usah ngomong hikmah zakat karena kita nggak bicara soal itu, kita hanya bicara soal makna zakat itu apa. Adapun hikmahnya, kemudian laknatnya bagi yang tidak melaksanakan, itu bagian lain, karena itu bukan kelompok ayat utama. Kita hanya mempelajari kelompok ayat utama dulu, gitu. Oke, yang lainnya silakan Abdurrahman. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Tadi kelompok pertama sudah hadir ya, maka Kang Yofik dan Pak Panji untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Mangga Kang Yofik. Ayah Kang Yofik. Mohon izin Bu, untuk kelompok 1 tentang masalah sholat belum mengumpulkan atau mengklasifikasikan ayat-ayatnya Bu. Jadi belum mengerjakan. Ya. Oke, sudah kalau belum mengerjakan. Nanti minggu depan harus sudah sampai langkah berikutnya. Nggak boleh telat, karena semua kita harus mencoba belajar bersama, lalu kemudian kalau nanti hasilnya sudah dalam ukuran tertentu kita sudah menganggap baik, nanti saya presentasinya bukan seperti ini, tugas akhirnya bukan seperti ini, tapi saya nanti ada hal yang harus kita bicarakan di ujung pertemuan. Silakan dilanjutkan Abdurrahman. Ya, baik. Terima kasih Kang Yofik. Berikutnya adalah kelompok 3. Kelompok 3 saya dengan Kang Rumi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu, kemarin itu sempat ada kunjungan dulu ke Pak Tatang. Jadi yang baru kami kerjakan itu baru 2 langkah. Untuk 2 langkah tersebut izin saya untuk share screen. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada pergerakan. Nggak kayak kelompok Yofik, parah. Hahaha. Siap Bu. Ya, bagaimana, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, ini yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya mohon maaf juga, baru 2 langkah, ini juga belum sempurna. Tentang saum dalam Al-Quran. Saum dalam Al-Quran setelah kami cari, itu ternyata terdapat di dalam 11 ayat. Lalu kemudian dia tersebar pada 5 surat, pada 6 surat. 11 ayat yang membicarakan tentang saum. Lalu kemudian dia tersebar pada 6 surat. Dari 6 surat ini dan dari 11 ayat ini, itu kata saum memiliki 7 derivasi kata. Ada 7, ada asyam, tasumu, lalu kemudian falyasumhu, fasiyamu, dan as-soimina was-soimat.
Itu saja mungkin Ibu dan teman-teman, mohon maaf baru 2 langkah, itu juga kami sempurnakan ya, berhubung kemarin teh ada silaturahmi dulu Bu ke Pak Tatang ke Garut. Demikian dari kelompok 3, mohon maaf atas segala kekurangannya. Lalu kita lanjut pada kelompok keempat. Kelompok keempat tentang nikah, tentang haji. Anggota kelompoknya Teh Anindita, Ustaz Fuad, sama Teh Fatimah. Maka kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Maka Ustaz Fuad, Teh Fatimah, Teh Anin, maka Ya mau sama Ustaz katanya. mohon mangga Ustaz Fuad. Teh Fatimah, kumaha? Ustaz Fuad seperti Ustaz Ain. Teh Anin, maka disebutkan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan. Maka. Halo? Maka Ustaz Fuad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nangis. Untuk di kelompok selanjutnya, saya beserta Teh Anindita dan Teh Fatimah mengenai tema haji. Ya. Mohon maaf, itunya sama Teh Fatimah sharannya saya tidak bisa menampilkan. Ada beberapa mengenai haji ya, karena haji itu adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Mu'jam Al-Muqahras Al-Fadil Quran ya. Haji itu ada yang disebut dengan harakat haji atau harakat hijau, harakat jabar atau harakat fathah. Kemudian ada yang berupa maknanya haji, ada yang berupa maknanya membantah, ada yang berupa maknanya menyusun, ada yang berupa maknanya keterangan, tergantung dari ayat-ayat Al-Quran ya, seperti Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kata hijau itu yang artinya haji. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 61 paman hajjaka fihi, itu artinya membantah. Selanjutnya ada yang artinya berdebat ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 139 a'udzubillahi minasyaitonirrajim atuhajjunana fillahi. Kemudian ada yang artinya adalah keterangan ya. Contoh dalam surat Al-An'am ayat 83 a'udzubillahi minasyaitonirrajim tilka hujjatuna. Kemudian dari beberapa ayat yang sudah dikumpulkan tentang haji, kurang lebih jumlahnya ada 23 ayat dalam beberapa surat ya. Dalam beberapa surat haji dan hiju ada 6, haji ada 6, yuhajuna atau tuhajunya ada 5, kemudian hajjah ada 2, kemudian hajjah atau hujjah ada 4, kemudian hujjatuna atau hijjatuhum ada 3. Nah, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, yang tadi disebutkan di atas mengenai kewajiban haji, bahwa asbabun nuzulnya, mohon maaf Ibu Dokter, baru satu yang saya dapat dari asbabun nuzul tentang haji yang tadi disebutkan, khususnya dalam riwayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa kewajiban haji itu ada terletak pada ayat surat Al-Imran ayat 97.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini menceritakan tentang wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, tentang orang-orang yang kufur terhadap pelaksanaan ibadah haji. Karena ibadah haji itu diwajibkan kepada awalnya kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Kata asbabun nuzul di bawah ini, kata Rasulullah SAW, panahnu muslimun, kami juga orang-orang Islam. Maka annallaha farada 'alal muslimina hijjul baiti, bukan hanya pada zaman Nabi Ibrahim, tapi pada zaman-zaman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu hanya sekedar poin-poin yang bisa kami sampaikan di kelompok 2 ini mengenai kewajiban haji, ya, dari pengumpulan ayat-ayat berjumlah 23, kemudian arti-artinya dari ayat-ayat tersebut ada beberapa arti ataupun makna, diantaranya haji, membantah, berdebat, mengunggah keterangan, dan yang lainnya. Hanya sebatas itu Ibu, mohon maaf kami tidak bisa menampilkan itunya karena ditulis tangan gitu sama kelompok kami, Aninita, Fatima, dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal menambah itu ya, makna haji secara kamus belum ketemu, belum Iya, Ibu. Makna hadis dalam kamus. Itu anaknya kenapa? Iya, Ibu. Mohon maaf itunya tidak bisa menampilkan karena ditulis tangan gitu sama saya dan sama Teh Fatimah dan Teh Dini. Jadi langkah pertama harus dikemukakan ayatnya apa saja, kan? Kita mengelompokkan tema, tema haji itu kelompokan ada berapa, lalu kemudian langkah kedua kita melihat makna dari kamusnya, kan? Itu kayak apa? Iya, dari kamus. Kemudian nanti yang ketiganya lihat dari makna leksika, makna relasional, makna haji dengan ayatnya, nanti muncul beberapa makna itu harus dicatat. Baru kemudian langkah berikutnya adalah, saya ingatkan kembali untuk semuanya, kembali mencari asbabun nuzul dari setiap mengelompokkan dulu Makkiyah Madaniyah ya. Nanti akan kelihatan kelompok Makkiyah bicara apa, kelompok Madaniyah apa. Kelompok Makkiyah itu memberikan makna kepada kata haji, kemudian kelompok Madaniyah juga sedemikian. Lalu berikutnya menghimpun asbabun nuzul dari memilah ayat, mana ayat yang inti dan mana ayat yang pendukung ya. Baru kemudian melihat asbabun nuzulnya. Iya Ibu, siap insyaallah Ibu. Iya. Ini untuk semuanya. Mangga. Mohon Ibu. Silakan di-mute Pak Asep. Lalu nanti asbabun nuzul dan munasabahnya ya, asbabun nuzul dengan munasabah itu harus sudah ketemu. Nah, baru nanti kalau sudah begitu, baru kita akan masuk pada poin mencari penafsiran dari setiap ulamanya. Dari 3 ulama itu seperti apa pada kelompok ayat yang utama dulu saja, nggak usah semua ayat. Oke, berikutnya yang intinya aja ya Bu ya, pada ayat yang intinya. Ya, saya belum lihat kelompok ayat yang inti itu yang mana menurut kelompok Pak Asep. Nanti harus berkabar terus, biar nanti saya coba lihat-lihat juga. Atau kalau sudah bisa menentukan, artinya gini, kelompok ayat utama itu ada kelompok ayat yang bicara tentang haji saja, tidak bicara tentang perintah haji, kemudian seruan berhaji, laknat untuk yang tidak berhaji, itu nanti poin berikutnya. Ini kita masih tahap basically ya. Begitu dulu. Ya, mangga Ibu, mangga atur nuhun Ibu. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Ustaz Fuad yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Berikutnya kelompok kelima tentang umroh. Anggota kelompoknya Pak Wahyudin, Ustaz Sahlan, dan Kang Yasif. Mangga untuk kelompok kelima saya persilahkan. Pak Wahyudin, Ustaz Sahlan, dan Kang Yasif. Mangga.
Ada nggak? Nama-namanya ada nggak? Hadir nggak? Hadir, Bu. Bu Yasif, Bu hadir. Mangga, Kang Yasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dengan segala hormat, kelompok kami saat ini belum berdiskusi tentang masalah apa yang dimaksudkan. Kirain kata kelompok kami itu masih lama atau sesuai dengan urutan per kelompok kayak gitu. Jadi mungkin setelah habis ini mungkin minggu depan akan dipaparkan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Kang Yasif ya. Kelompok 6 berikutnya adalah tentang nikah. Anggota kelompoknya Teh Amel, Kang Maskur, dan Jalaluddin Al-Mahali. Maka Teh Amel, Kang Maskur, dan Kang Jalal. Ini ngilang kah? Teh Amel tadi lagi di jalan, Ibu. Assalamualaikum. Nah itu. Assalamualaikum. Baiklah, untuk kelompok kami baru pada mulai tahap pertama, yaitu penghimpunan kata nikah dan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran. Kata nikah dan berbagai bentuknya itu ada 14 dalam Al-Quran. Yang pada surah Al-Baqarah itu ada 3. Pada ayat 221, kemudian 230, kemudian 232. Kemudian pada surah An-Nisa itu ada 4. Pada ayat ketiga, kemudian 22, dan ayat 25. Kemudian surah An-Nur ada 2 kata pada ayat ketiga dan 32, Al-Qasas 1, kemudian Al-Ahzab 3 ayat 49, kemudian 50, dan ayat ke-53 yang terakhir Al-Mumtahanah sebanyak 1 pada ayat ke-10. Mungkin baru tahap pengumpulan. Untuk tahap berikutnya yaitu mencari definisi atau kamus di kamus yang nanti akan kami cari untuk tahap berikutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Maskur ya sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Berikutnya kelompok ke-6 ya. 7. Kelompok berikutnya adalah tentang talak. Tentang talak ini anggota kelompoknya adalah Zulfadli, Hilmi, dan Restu. Maka Kang Zulfadli, Kang Hilmi, Kang Restu. Kamu sama siapa sih? Teh Amal Oh, kata Amal presentasi. lagi di Kang jalan. Restu, maka Maaf, ini untuk sebentar belum dipersiapkan nih karena ada beberapa kendala ya, jadi sama beberapa temannya jadi belum rampung, punten ya. Untuk kelompok kami belum bisa nih. baik, seperti itu Ibu mungkin. Nih
tips buat yang pada belum ngumpulin tugas. Satu, gimana perasaan dosen yang kira-kira gimana perasaan saya? Seperti juga bagaimana perasaan Bapak Ibu yang Ustadz, yang guru, kalau ada makalah yang belum selesai, ada tugas yang belum diselesai, silahkan itu rasanya kayak gimana. Kita udah dewasa, udah tua ya, saya sudah mau 49, Bapak Ibu sudah mau 20. Itu silahkan aja itu. Yang kedua, tips yang kedua, kita harus ngaji rasa yang pertama. Yang kedua, berbagi tugas. Oke, misalnya langkah pertama yang dikerjakan oleh Zulfadli. Kemudian, langkah kedua yaitu menyimpulkan atau mencari makna lewat kamus. Oh, itu dilakukan oleh Pak Wahyudi. Nah, itu kan bisa dibagi-bagi sedemikian rupa. Tidak mesti jadi terpaku sendiri gitu. Oke, itu saja. Silahkan lanjut, Abdurrahman. Ya, baik. Kelompok berikutnya, kelompok 8 tentang nusyuz dalam Al-Quran. Anggota kelompoknya adalah Pak Ustadz Iwan Caca, lalu kemudian Pak Ustadz Daryudi dan Kang Wahyudi. Maka silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir saudaranya. Iwan, Ya, saya dulu atau gimana? silakan. Atau saya dulu yang dapat ininya, suratnya aja. Mangga Pak Iwan. Ya, nanti selain saya. Untuk kelompok kami tentang nusyuz, dan setelah kami telusuri itu di dalam Al-Quran kata nusyuz itu ada 5 kali di dalam Quran. Yang pertama bentuk fi'il itu 3 kali, kemudian bentuk isim 2 kali. Tapi dari 3 dan 2 itu ada 5, semuanya terdapat pada 4 ayat. Karena di surah Al-Mujadalah digabung 2 fi'il. Dan yang pertama fi'il mudhari itu terdapat di surah Al-Baqarah ayat 259. Tetapi itu berbicara bukan tentang nusyuz yang dimaksud, tentang kisah seseorang yang melewat satu negeri. Di situ ditidurkan 100 tahun, nanti ada kata di tengahnya itu Allah berfirman, kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Dan lihatlah bagaimana tulang belulang keledai itu kami susun kembali. Nah, itu kata nusyuz dari pertama. Di surah Al-Baqarah 259 bentuk fi'il. Yang kedua di surah Al-Mujadalah ayat 11 itu 2 fi'il sekaligus tentang berlapang-lapang dalam majelis. Ada ayat di situ potongannya wa idza kilan syuzu fan suzu. Apabila berlapang-lapanglah maka berlapang-lapanglah kalian. Itu dari segi kata nasyaza atau nusyud. Jadi ayat 3, kemudian terakhir ada di surah An-Nisa, dan itu nusyud yang dimaksud karena ini nusyud dalam rumah tangga, yaitu surah An-Nisa ayat 34 dan An-Nisa ayat 128. Kalau di surah An-Nisa 34 itu ada kata wallati yakhafuna nusyuzahum, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz. Nah, yang ini nanti kami akan telusuri, tapi mohon maaf belum telusuri semaksimal mungkin karena masih dicari ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Dan yang terakhir di surah masih An-Nisa ayat 128, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan, dan jika seorang wanita khawatir nusyuz. Artinya 2 ayat ini yang nanti akan kami telusuri, yaitu surah An-Nisa di ayat 34 dan ayat 128. Adapun yang tadi itu berbeda, bukan masalah di rumah tangga. Kemudian ditelusuri kami itu ini Madaniyah semuanya, karena Al-Baqarah dan An-Nisa itu Madaniyah. Tetapi untuk selanjutnya kami persilakan kepada sahabat kami.
Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taryudi. Pak Ustaz Taryudi, gimana? Ya, terima kasih. Jadi berarti langkah 1, langkah 2 sudah dilakukan. Kemudian untuk langkah yang ketiga, mempelajari ayat demi ayat ini dengan memperhatikan asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Jadi sebagaimana di awal sudah disampaikan oleh Ustaz Iwan bahwa kelima ayat ini kalau dilihat merupakan mafhum madani. Ini memang bukan ayat-ayat makkiyah. Kalau dilihat lebih lanjut, maka kesemuanya berbicara tentang persoalan wanita dan rumah tangga. Tetapi itu khusus untuk ayat-ayat yang jadi di awal disebut bahwa nanti akan terlihat ada ayat atau nusus itu dengan makna hukum, atau nusus itu dengan makna bahasa. Itu beberapa yang terakhir tadi disebut nusus dengan bentuk bahasa. Barangkali untuk kesimpulan awal seperti itu terlebih dahulu, barangkali nanti ada tambahan dari Wahyudi termasuk di bagian berikutnya terkait dengan runutan ayat. Memang untuk berbicara runutan ayat ini dari 5 ayat, dari 4 ayat yang termaktub itu berarti memang menggunakan pendekatan hukum tadi, Bu. Jadi tidak menggunakan semata-mata asbabun nuzul, karena memang turun di Madinah gitu. Fadhol Ustaz Wahyudi. Ya, nuhun Pak Ustaz Taryudi. Mangga Kang Wahyudi diteraskan, dilanjut. Lanjut aja Pak. Tadi saya pengen terangin ada penumpukan tugas. Maksudnya tadi saya mau menerangkan yang pengumpulan ayat poin 1 dan poin 1 aja. Tapi sudah diterangkan. Ya, baik. Sepertinya sudah terwakili oleh kedua presenter tadi ya, Pak Ustadz Iwan dan Pak Ustadz Taryudi. Untuk kelompok ke-9 berikutnya adalah tentang doa. Anggotanya Kang Erpian, Kang Ihsan, dan Kang Deden. Maka saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami baru selesai pada baru menggarap tahap kedua. Untuk tahap pertamanya sudah tema itu topik tentang doa. Kemudian tahap yang kedua mengecek di dalam Al-Quran, pencarian dan menghimpun ayat. Nah, ini rekapitulasi akar kata dari aplikasi Kisop tentang doa. Bagaimana telah kita ketahui, doa itu secara pemahaman singkatnya ya permintaan ataupun permohonan. Tapi ketika dibahas ke unsur di usul fikih akan ada bisa kalau ke yang lebih tinggi itu doa, kalau ke bawah itu amar atau perintah. Namun ini kita lihat doa dari segi rekapitulasi akar katanya berasal dari kata da'awa. Da'a yad'u du'aan. Itu mungkin. Terus ini ada bentuk, misalkan bentuk masdarnya, kemudian fiilnya. Namun untuk pengumpulan ayat
mungkin akan dibahas oleh Ustadz Erpian. Nah, ini ada 212 kali kata seluruh akar atau seluruh rekapitulasi kata doa itu dalam berbagai bentuk terulang dalam Al-Quran. Ada 212 kali. Mungkin untuk tahap pemaparan pengumpulan surat dilanjut oleh Ustadz Erpian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga dilanjut sama Kang Erpian. Barangkali melanjutkan poin dari Pak Deden. Langkah pertama yang kami tempuh, yang kami lakukan adalah menyesuaikan atau mencari derivasi kata doa yang senada dengan doa itu sendiri. Sebagaimana sudah disinggung, ada sekian puluh jenis derivasi dan sekian jumlah kata. Dalam hal ini, barangkali saya akan hanya menyampaikan sampelnya saja, karena kami fokus pertamanya tadi barangkali kelalaian dari kami, fokus ke derivasi, jadi belum menyentuh atau mengkelompokkan kata doa secara terfokus. Di antara sampel-sampel kata yang kami kumpulkan, di antaranya di Quran Surah As-Saffat ada kata doa dengan derivasi fi'il amar yang ayat 125 yang bermakna menyembah. Selanjutnya di surah Ghafir ayat 41 tergolong Makkiyah yang artinya menyeru. Selanjutnya di Quran surah Yusuf ayat 108 yang tergolong Makkiyah juga yang bermakna mengajak. Selanjutnya di Quran surah Ar-Ra'd ayat 36 yang terkelompok pada ayat Madaniyah yang artinya menyeru. Dan selanjutnya di surah Al-Jin ayat 20 yang bermakna menyembah. Barangkali itu hanya sampel-sampel saja. Kami belum menyentuh langsung ke kata doanya karena tadi fokus kami ke derivasi, jadi kami harus menyeleksi dulu ayat-ayatnya. Barangkali insya Allah akan kami perbaiki, akan kami lengkapi di pertemuan selanjutnya. Barangkali itu Ibu, hapunten Ibu, hatur nuhun. Baik, terima kasih kelompok 9 yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Tersisa 2 kelompok lagi, namun waktu juga sudah mulai mendekati batas akhir. 2 kelompok ini mudah-mudahan bisa mempresentasikan hasil penelitiannya dengan sesingkat mungkin, sejelas mungkin, dan sepadat mungkin ya. Kelompok berikutnya tentang sodakoh. Setelah itu nanti tentang infak. Untuk tema tentang sodakoh, anggota kelompoknya adalah Kang Tatan, Kang Mujib, dan Pak Tatang Muslim Tamimi. Mangga saya persilakan kepada kelompok tersebut. Siap, hatur nuhun Pak Abdul Rahman. Baik, Mas Mujib bisa ditampilkan itu ya. Sudah kelihatan, Ustaz. Oh baik, hatur nuhun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mungkin untuk presentasi dari kelompok kami di Tatbik Maudhui ini yang bertema sodakoh. Pertama langsung saja mungkin ke terminologi dari kata sodakoh ya. Kami menemukan di beberapa sumber. Ya, pertama di dalam Kamus Bahasa Arab, sodakoh itu bermakna apa yang diberikan berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini langkah pertama ya. Kemudian lafaz as-sodakoh juga berasal dari kata sodakoh yang artinya benar, jujur. Kemudian selain itu juga sodakoh
bermakna sedekah, pemberian zakat, mahar atau mas kawin, tutur kata yang baik, dan juga teman akrab. Sedangkan dalam KBBI, kata sodakoh diterjemahkan menjadi sedekah. Ini ada 3 pengertian. Pertama, sedekah dalam KBBI itu diartikan dengan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Kemudian juga selamatan atau kenduri, dan biasanya ini kepercayaan ya untuk arwah ataupun kubur ya. Kemudian yang ketiga juga ada sedekah ini berupa makanan, bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus seperti roh penunggu dan sebagainya. Itu berdasarkan KBBI. Kemudian yang kedua, kata sedekah di dalam Al-Quran. Kata sedekah ini berawal dari akar kata sedekah. Dan sedekah ini dan derivasinya disebutkan sebanyak 155 kali dalam Al-Quran dalam 16 bentuk. Ya, nanti ada asdaqo, tasodaqo, tasdiko, dan seterusnya, dan 16 di sini. Kebetulan kami belum menampilkan. Langsung saja mungkin ke kata sodakohnya. Di dalam Quran itu disebutkan 13 kali dan tersebar dalam 4 surat. Semuanya masuk ke dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat Madaniyah. Dalam Al-Baqarah, An-Nisa, Taubah, dan Al-Mujadalah gitu ya. Al-Baqarah ada di dalam ayat 196, kemudian ada dalam 263, 264, 271, dan 276. Sedangkan di dalam surat An-Nisa ada dalam ayat 114. Sedangkan dalam surat At-Taubah ada dalam ayat ke-58, 60, 79, dan 103. Dan 104. Kemudian dalam surat Al-Mujadalah ada di 2 ayat, yaitu ayat 12 dan 13. Adapun sebaran ayat-ayat tentang sedekah dan derivasinya bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Ini ada di poin pertama ada kalimat atau kata sodakotin dalam surat Al-Baqarah 196. Ayatnya mungkin di sebelah ya. Mohon maaf ya saya bacakan karena waktu. Kemudian poin kedua juga sodakotin dalam surat Al-Baqarah 263, termasuk juga di sini periode Madaniyah ya, artinya ayat-ayat yang masuk di dalam surat Madaniyah. Kemudian poin ketiga sodakotikum ada dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kemudian ada juga di as-sodakoti dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian juga kalimat as-sodakoti juga sama yaitu surat Al-Baqarah 276. Kemudian di sodakotin dalam surat An-Nisa ayat 114. Kemudian as-sodakoti dalam surat At-Taubah ayat 58. Kemudian as-sodakotu dalam surat At-Taubah ayat 60. Lanjut as-sodakoti dalam At-Taubah 79. Kemudian sodakotun dalam At-Taubah 103. Kemudian as-sodakoti dalam At-Taubah 104. Dan terakhir sodakotu dalam Al-Mujadalah ayat 12. Dan sodakoti dalam Al-Mujadalah ayat 13. Nah, adapun asbab an-nuzul dari beberapa ayat-ayat tentang sodakoh ini, kami telah mencari di 3 mufasir ya dalam kitab tafsirnya, yaitu Ibn Katsir, Al-Qurtubi, dan Az-Zuhaili. Ini memang tidak semuanya disebutkan di dalam kitab itu. Yang paling lengkap itu ada di Waqah Az-Zuhaili. Ya, hampir dari ayat-ayat tentang sedekah ini dimunculkan asbab an-nuzulnya. Ini cukup panjang juga, saya skip saja ya. Yang jelas di sini di Al-Baqarah 196 dari ketiga mufassirin dalam tafsirnya menyebutkan asbab an-nuzulnya. Kemudian juga di ayat berikutnya Al-Baqarah 263 ini yang kami dapatkan baru di Waqah Az-Zuhaili saja. Di Ibn Katsir dan Al-Qurtubi kami tidak menemukan di dalam kitab tafsirnya terkait dengan asbab an-nuzulnya. Kemudian juga ke bawahnya ya. Ini mohon maaf karena layar ini cukup panjang ya. Al-Baqarah 263 tadi yang ada di Wahbah saja asbab nuzulnya. Kemudian Al-Baqarah 264 juga ada di Wahbah saja. Kemudian Al-Baqarah 271 kami baru menemukan di Al-Qurtubi dan Wahbah Az-Zuhaili. Di Ibn Katsir belum kami temukan. Kemudian di Al-Baqarah tadi 271, 276 sekarang. Baru kami temukan di Wahbah Az-Zuhaili saja. Ya, sampai ke bawah ya. Jadi memang tidak semuanya di asbab an-nuzul di ayat-ayat tentang sedekah ini bisa kami lengkapi karena tadi dari ketiga tafsir yang kami
baca itu tidak semuanya menampilkan asbab an-nuzul. Tapi mudah-mudahan setidaknya ada yang mewakili dari ketiga mufasir ini di dalam menyampaikan tentang asbab an-nuzul ayat-ayat tentang sedekah. Nah, kemudian poin berikutnya, langkah berikutnya terkait dengan munasabah ayat. Nah, sebelumnya dalam langkah sebelumnya itu ada tentang runtutan ayat-ayat terkait dengan asbab an-nuzul tadi. Nah, ini kami, Ibu, mohon maaf menemukan kesulitan karena yang baru kami temukan itu baru tartib nuzul aswar. Ya, yang kami klasifikasikan ke urutan kronologis berdasarkan penurunan wahyunya itu di Madaniyah ya, karena memang semua ayat-ayat tentang sedekah ini baik Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian At-Taubah dan Al-Mujadalah ini termasuk kepada surat-surat Madaniyah. Dan kami masih PR bagi kami untuk mencari tentang kronologis yang berdasarkan tartib nuzulnya itu al-ayah gitu ya, berdasarkan ayat. Yang kami temukan baru berdasarkan Aswar saja, dan ini kami temukan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Al-Kafi, Ikrimah, dan Al-Hasan. Dalam kitabnya disebutkan bahwa Al-Baqarah itu urutan di Madaniyahnya pertama, ya, Ibnu Abbas, Al-Kafi menyatakan demikian, sedangkan Ikrimah dan Al-Hasan mengatakan Al-Baqarah di urutan kedua. Kemudian An-Nisa, Ibnu Abbas dan Al-Kafi menyebutkan kronologisnya di turun di tahapan ke-6 gitu ya, sedangkan Ikrimah dan Hasan di ke-8. At-Taubah, Ibnu Abbas dan Al-Kafi di urutan ke-28, sedangkan Ikrimah Al-Hasan di 29. Dan Al-Mujadalah, surat Al-Mujadalah ini untuk Ibnu Abbas dan Al-Kafi menyebutkan urutan kronologisnya di urutan ke-20, sedangkan Ikrimah dan Al-Hasan di urutan ke-22. Nah, kemudian terakhir, langkah yang kelima terkait munasabah ayat sedekah ini pun juga kami tidak atau belum menemukan secara lengkap gitu ya, baik di Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ataupun Wahbah Az-Zuhaili. Yang paling lengkap itu di Al-Munir ya, di Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini ada beberapa saja yang kami tampilkan di munasabah ini terkait dengan ayat-ayat sedekah, yang tentunya mudah-mudahan nanti ke depannya masih PR bagi kami untuk melengkapi poin-poin yang masih kosong. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang mau ditambahkan dari Mas Mujib dengan Pak Tatang, mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang ditambahkan, Pak Tatang? Kang Mujib? Cukup Pak, udah disampaikan semua dari saya. Siap. Oke, terima kasih untuk kelompok ke-10. Mohon dari Ibu Eni aja, Bu. Ya, berikutnya untuk kelompok terakhir. Kelompok 11 tentang infak ya. Anggota kelompoknya Teh Nabilah dan Teh Nana. Maka silakan. Sudah ada ya ininya wordnya? Sudah Teh, kelihatan Teh. Baik, langsung saja. Ini hasil dari penelitian kami. Jadi di sini ada kami sudah klasifikasikan. Jadi yang warna merah itu soalnya langkah pertama adalah menentukan masalah topik. Masalah topiknya infak, lalu yang kedua melacak dan menghimpun ayat Al-Quran. Jadi sebelum menghimpun ayat Al-Quran, kami melacak dulu dari segi kata-kata infak itu, turunan dari kata infak itu bisa apa saja gitu. Nah, lalu kami menemukan tasrifnya, nafaqon yunfiqu, infak atau nifakon atau nafakon. Ini memiliki arti sesuatu yang habis seperti itu. Dalam Munjid, dalam kamus Munjid dikatakan juga bahwa nifak, nafako atau nifak bisa memiliki arti dua lubang atau berpura-pura di dalam agama gitu. Atau mungkin istilah familiar sering kita dengar dengan istilah munafik. Lalu diuraikan dalam infak ini juga menurut beberapa kamus. Di sini kita menggunakan Mufals fi al-Fazil Quran, terus fil Gharib Quran, dan beberapa kamus mungkin bisa nanti dilihat di makalahnya yang akan kami share. Di sini infak juga memiliki arti yaitu harta atau barang kepemilikan lain, terkadang dalam bentuk perintah, ya wajib atau anjuran seperti itu. Nah, dari definisi yang telah kita cari dari beberapa kamus, definisi akar kata, kita menemukan
kata infak ini itu tersebar pada 56 ayat dan juga yang